Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami atas nama Majelis Jemaat GKE Banjarbaru mengucapkan selamat hari Minggu, selamat pagi, dan selamat bersekutu di rumah masing-masing. Dan jika saudara-saudari memerlukan pelayanan gereja, agar menghubungi ketua lingkungan masing-masing atau sekretariat setiap hari Selasa sampai dengan Minggu dengan alamat Jalan Rambai nomor 12 Sumberadi, Banjarbaru. Berita jemaat untuk kita pada hari ini, Minggu 26 April 2020 adalah sebagai berikut. 1. Berita duka cita. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga Ibu Irus Mastaniah dalam usia 75 tahun, orang tua dari Ibu Diaken Christine Andriani, mertua dari Bapak Genterman GT lingkungan 6, pada hari Minggu 19 April 2020 pukul 13 WITA dan telah dikebumikan pada hari Selasa 21 April 2020 di pekuburan Kristen Sungai Ulin. Majelis dan warga jemaat GKE Banjarbaru mengucapkan turut berduka cita kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Pengumuman tambahan. Salam. Kami dari Seksi Pelayanan Pemuda GKE Banjarbaru ingin mengajak seluruh jemaat GKE Banjarbaru untuk bergabung dan berpartisipasi dalam ibadah syukur dan penggalangan dana dalam rangka membantu penanganan COVID-19 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Mei 2020 pukul 19 WITA di Facebook GKE Banjarbaru. Untuk warga jemaat yang ingin ikut berpartisipasi dalam penggalangan dana dapat mendonasikan ke nomor rekening 1. Naomi Indah Sari, rekening BRI 343103650255. 2. Desi Sepentina, rekening BNI 0747352501. Info lebih lanjut dapat menghubungi 081348491014. Kami sangat mengharapkan partisipasi dari seluruh warga jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian berita jemaat untuk kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Untuk memulai ibadah kita, kami undang jemaat untuk berdiri. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 31, kita nyanyikan 2 kali. Ia adalah perisai.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Litani pengakuan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Kitab Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai dengan yang 4 dan ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-19. Sebelum kita membacanya, baiklah kita berdoa. Allah Bapa yang ada di sorga, kami akan membaca dan mendengar sebagian dari firman-Mu, yaitu dari Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai dengan yang 4 dan ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-19. Biarlah firman-Mu itu merupakan bagian daripada kami masing-masing dan mampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami sebagai pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 116 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat dan ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-19 dengan perikop terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan.
Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Sampai sedemikian jauh pembacaan nas Alkitab kita untuk pada hari ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan tak pernah kecewakan. Demikian judul lagu pujian yang akan dibawakan oleh Bapak Sudin Panjaitan. Dalam perjalanan hidup ini banyak yang harus kami lalui, rintangan dan cobaan kami lewati. Yesus berjalanlah di depanku. Kepadamu kekuatan kami, kepadamu kami berlindung, karena ku percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami jalan sendiri.
Hanya Tuhan yang paling mengerti jalan hidup anak-anaknya. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Kepadamu kekuatan kami, kepadamu kami berlindung. Karena ku percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami jalan sendiri. Hanya Tuhan yang paling mengerti jalan hidup anak-anaknya. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Tuhan tak pernah kecewakan. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Irna. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Marilah kita sebelum bersama-sama memasuki pemberitaan firman, baik jemaat yang ada di gereja ini ataupun yang ada di rumah masing-masing, ataupun yang berada di luar kota dan yang sekarang bersama-sama sedang beribadah secara online. Marilah kita bersatu terlebih dahulu dalam doa sebelum kita membaca dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai yang ayatnya ke-35. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Sampai pagi ini ada kekuatan, kesehatan, napas kehidupan. Tetap ada sukacita yang berlimpah yang kami terima. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun juga dalam hari-hari kami. Begitu banyak hal yang harus kami tempuh dalam sepanjang perjalanan ini, tapi kami tetap kokoh, kuat, karena Tuhan menyertai kami. Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama saat ini akan bersama mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk mewartakan firman, sehingga firman boleh dimengerti, menjadi kekuatan, menjadi motivasi yang mengokohkan kami semuanya. Demikian juga seluruh sidang jemaat dimanapun berada saat ini, boleh dikuatkan melewati firman ini. Dan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang penuh sukacita dalam hari-hari kami. Ya Bapa, kami berseru, kuasa Roh Kudus nyata saat ini atas kami. Kuasa Roh Kudus melingkupi kami dan menyertai ibadah ini dari awal sampai berakhirnya. Amin.
Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak melihat mereka. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Maka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi
di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Demikian pembacaan firman bagi kita pada hari ini. Shalom. Syukur sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh sidang jemaat dimanapun berada saat ini. Saya percaya semua dalam keadaan sehat. Saya percaya semua dalam keadaan tetap kokoh, kuat, iman percaya. Saya percaya juga sampai detik ini tetap dalam pengharapan, kesabaran, dan menjalani masa di mana kita harus tetap berada di rumah atau stay at home. Hari ini kita tetap melakukan ibadah meskipun melakukan ibadah dengan cara live streaming, secara online kita melakukannya, tapi itu tidak mengubah bagaimana rasanya kita dalam sebuah peribadatan dan perjumpaan dengan Tuhan. Seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berapa usia kita sekarang? Ada yang sudah 50 tahun? Ada yang sudah 40 tahun? Atau yang sedikit muda? 25 tahun? Atau yang mungkin duduk sekarang ini dan sedang menonton? Ada yang masih berusia 5 tahun, 4 tahun, dan kita semua pasti masing-masing memiliki usia berbeda. Dari 0 sampai sekian tahun. Tapi yang pasti di sini ada yang sudah 60 tahun ya, tapi tetap segar bugar. Puji Tuhan. Dan semua kita pasti memiliki perjalanan masing-masing. Ada banyak hal yang sudah kita tempuh. Yang kita tempuh tentu berbeda dengan usia yang 5 tahun, dengan usia yang 25 tahun, dan yang 60 tahun, serta seterusnya. Tapi yang pasti, yang kita tempuh itu tidak ada yang mudah. Semua perjalanan yang kita tempuh penuh warna. Seorang anak kecil pun tidak mudah baginya ketika ia belajar untuk berjalan, belajar untuk makan. Seorang anak kebutuhan khusus bukan hal yang mudah baginya untuk belajar mandiri. Orang yang telah dewasa juga tidak mudah baginya untuk melewati hari-harinya. Dan semuanya itu kita lewati fase demi fase, waktu demi waktu, dan tentunya tidak sama, tapi dari setiap waktu itu kita semua berubah menjadi yang terbaik dan jauh lebih baik atau belajar menjadi baik. Hari ini firman Tuhan Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35 menceritakan satu kisah. 2 orang murid Yesus sedang dalam perjalanan menuju Emmaus. Dalam perjalanan yang kurang lebih 7 mil itu, mereka berbincang-bincang, bercakap-cakap tentang apa yang terjadi sepanjang kurun waktu beberapa waktu itu, bahwa Yesus telah mati di kayu salib. Mereka murung, mereka berduka cita, dan mereka mengalami semacam merasa kehilangan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan itu mereka berjumpa dengan orang asing. Kalau Lukas mengatakan orang asing itu adalah Yesus, tapi mereka tidak bisa mengenalnya saat itu. Singkat cerita, dalam perjalanan itu mereka berbincang dan dipertanyakan oleh orang asing itu, "Apa yang kamu perbincangkan?" Lalu dengan lancar mereka mengatakan kepada Yesus Kristus atau orang asing yang disampaikan dalam nas ini, "Apakah Anda saja, saudara saja, orang yang tidak tahu kisahnya, cerita viralnya yang terjadi dalam beberapa waktu ini?" Dengan semangat mereka bercerita bahwa ada cerita yang luar biasa, Yesus seorang nabi, pengajar yang baik, ia tidak pernah berbuat salah, ia guru kami yang kami harapkan menjadi seorang Mesias yang menjadi raja atas kami. Itu diserahkan oleh kaum imam-imam untuk mati di kayu salib, dihukum, itu tertera dalam nas ini. Dan tetapi pada hari yang ketiga, kaum perempuan dari kaum kami menemukan ia kosong di kuburnya.
Dan itu dibenarkan oleh beberapa teman kami. Itu singkat cerita yang dikatakan, dan itu yang membuat orang asing menegur. Bukankah itu harusnya terjadi? Bukankah firman Allah, Alkitab berkata atau kitab berkata itu harus terlaksana? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mereka pun melanjutkan perjalanan, dan ketika sampai dalam perjalanan itu, dua orang murid ini mengajak serta orang asing ini yang adalah Yesus Kristus untuk bersama menginap di tempat mereka. Karena hari sudah mulai gelap dan tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang disebut orang asing oleh Lukas tercatat dalam nas hari ini, pada saat makan malam melakukan hal yang membuat mereka terbuka matanya. Apa itu? Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan membagikannya. Dan mata mereka terbuka semua. Loh, ini seperti pernah terjadi. Dan iya, ini adalah yang pernah dilakukan oleh Yesus. Dan dia, Yesus, itu reaksi yang terjadi. Pada saat mereka bereaksi, Yesus dikatakan oleh Lukas tidak bersama mereka lagi. Yesus telah hilang di antara mereka. Mata mereka terbuka akan semuanya itu, hati mereka berkobar, bersemangat, dan mereka keesokan harinya berkumpul dengan murid-murid lain di Yerusalem. Di sana mereka bersama-sama saling bercerita. Dan tertera dalam nas ini, Simon juga menceritakan bahwa ia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Nyata dia hidup. Lalu dua orang yang disebut murid Yesus yang menjalani perjalanan menuju Emmaus juga menceritakan, kami juga merasakan bahwa Yesus bersama. Ia hidup. Bapak Ibu Saudara, apa sebenarnya dari nas ini menjadi bahan perenungan kita bersama? Iya, hidup kita sama seperti dua orang murid ini, menempuh perjalanan dalam hari-hari kita. Dari waktu ke waktu, mulai dari kita kecil sampai saat ini, detik ini. Dalam setiap perjalanan kadang kita tidak mengenal Yesus itu bersama kita. Dalam setiap perjalanan sebenarnya Yesus itu selalu ada. Seperti nas ini berkata, dalam perjalanan ia mendengar, ia menegur kita. Ia bertanya, apa yang terjadi padamu? Dalam perjalanan kita, ia kadang mengingatkan kembali apa yang sudah terjadi untuk mengokohkan kita. Sehingga hati kita menjadi bersemangat dan memiliki pengharapan. Hei, stop mengeluh. Hei, stop sudah untuk bersungut-sungut. Stop untuk merasa sendirian. Stop untuk merasa tidak ada teman. Yesus selalu bersama kita tiap waktu. Hanya kita saja yang kadang tidak menyadarinya. Coba kita renung. Bukankah mujizat tetap kita terima? Sepanjang hari-hari kita, sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Seluruh sidang jemaat di rumah pasti juga dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika hari ini masih stay at home, kalau saya tidak salah hitung kurang lebih 1 bulan, lebih malah, kita harus berada diam di rumah karena efek dari wabah corona. Apa yang terjadi? Kita mulai mengeluh. Apa yang terjadi? Kita mulai bersungut-sungut, tidak bisa keluar, kita jenuh, kita bisa wisata kuliner kemana-mana, tidak bisa lagi. Tapi tenang, sekarang masih wisata online. Kuliner online juga tetap jalan kan? Tapi kita juga tidak bisa menutup mata. Sekarang apa yang terjadi? Keuangan juga menipis.
Kondisi yang bekerja itu begitu sulit harus menempuh pekerjaannya. Ada yang harus berjauhan. Memang stay at home banyak yang berkumpul ya. Bapak, ibu dan anak-anaknya serta saudara-saudara berkumpul. Tapi tidak sedikit yang harus terpisah karena keadaan. Ada yang karena pekerjaan, ada yang karena diisolasi. Mungkin saja ada yang sekarang sedang menonton live ini, ada yang tengah diisolasi. Isolasi mandiri, yang mau tidak mau harus terkurung dalam satu ruangan berbentuk segi empat. Itu tidak nyaman. Ada yang harus diisolasi di rumah sakit, atau di satu tempat. Kita tidak bisa menutup mata akan demikian. Tidak semua orang bisa, meskipun sederhana makanannya, bisa berkumpul. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bersungut-sungut? Tentu tidak, bersyukurlah. Karena sampai detik ini Tuhan tidak meninggalkan kita. Perjalanan kita masih disertai oleh Tuhan. Apapun yang kita alami, ada Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Dia bersama-sama dengan kita selalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, wabah corona membuat hidup kita dalam fase sebuah perjalanan yang merubah kita. Memang dulu adalah hal yang paling membahagiakan ketika sebuah ibadah, kursi ini penuh semua, jemaat-jemaat itu duduk dengan tertib memandang ke depan mimbar. Tapi bila itu terjadi saat ini, itu menyedihkan. Kenapa? Fase dunia berubah. Karena wabah ini mengubah keadaan. Kalau kita duduk bersama, itu bukan suatu yang baik. Dan Tuhan telah memberikan kita solusi di tengah kesulitan itu. Kita masih tetap bisa nyaman beribadah, duduk dengan santai, dengan pakaian yang nyaman, dengan mungkin saat ini ada camilan dan makanan. Tapi sekarang juga mari kita renungkan. Untuk mewujudkan rasa syukur, begitu banyak orang lain yang tidak senyaman kita. Berita di televisi tidak lepas dari berbagai macam perjalanan polemik corona. Ada yang menangis karena tidak memiliki sandang pangan. Ada yang dalam usia masih sangat kecil harus diisolasi sendirian. Dan ini tidak kita yang mengalami. Kita tidak saja mengalami, tapi semua di seluruh dunia itu mengalami. Dan inilah fase di mana kita semua diajak dalam sebuah perubahan. Buatlah ini menjadi perubahan yang jauh lebih baik dan positif. Dulu yang tidak suka untuk cuci tangan, sekarang mulailah untuk mencuci tangan. Yang tidak suka hidup bersih, itu jauh lebih baik sekarang. Ambil positifnya menjadi hidup bersih. Yang dulu tidak suka mencuci piring habis makan, biarkan saja di dalam wastafel atau di dalam satu ember kecil, itu bisa menumpuk sampai 3 hari. Sekarang kita diubah untuk menjadi orang yang bersih yang jauh lebih baik. Tapi bersih secara jasmania itu tidak cukup, harus juga bersih secara iman pengharapan. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada sebuah cerita ingin dibawa kepada kita semua. Ada seorang laki-laki, ia ingin melakukan sebuah perjalanan untuk mendapatkan bahan makanan di tengah wabah yang tengah ia jalani. Nah, saat itu sebelum dia pergi untuk mencari atau membeli bahan makanan di tempat yang cukup jauh harus ditempuh di sebuah desa sebelah, maka malamnya mereka semua berkumpul dalam satu rumah dan lelaki itu berkata kepada keluarganya,
esok aku akan pergi untuk membeli kebutuhan kita. Oke. Lalu kata orang tuanya, kami menemanimu ya nak. Tidak usah Pak, Bu, diam saja di rumah, biar saya saja yang pergi. Dan di dalam rumah itu juga ada istrinya bersama anaknya. Anaknya berkata, Pak, saya ikut ya seperti biasanya. Tidak nak, kamu di rumah. Istrinya berkata, bolehkah aku menemanimu? Lalu si suami berkata, tidak, kalian di rumah saja. Dan di situ ada Tuhan. Tuhan berkata, nak, aku bersamamu ya. Iya Tuhan, aku harus bersamamu. Engkau kekuatanku untuk bisa sampai di tempat tujuanku dan kembali lagi ke rumah ini bersama keluargaku bersuka cita. Berangkatlah besok paginya. Tak 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 berangkat. Ketika berangkat, perjalanan mulai perbatasan, persimpangan, dan ternyata mereka harus menyeberang. Saat mereka menyeberang, terlihatlah ada sebuah jembatan yang panjang, tetapi jembatan itu terlihat tidaklah kuat tetapi sedikit rapuh. Kalau ditempuh berdua, si laki-laki itu dengan Tuhan, mungkin saja jembatan itu akan hancur. Sampai akhirnya lelaki itu berpikir, kalau Tuhan ikut dengan saya, tidak akan mungkin perbekalan keluarga kami ini bisa terpenuhi. Wes, lebih baik saya bilang deh ke Tuhan, Tuhan tinggal dulu ya. Tuhan tinggal di sini, di seberang sini, biar saya jalan ke seberang. Dan setelah saya berbelanja, kita kembali ke rumah ya Tuhan. Tuhan tunggu saya di sini ya. Tuhan berkata, tidak nak, aku akan menyertaimu sampai tujuanmu dan kembali lagi. Percayalah kepadaku, semua akan baik-baik saja. Tidak Tuhan, biar saya saja. Lebih safety, lebih aman. Ya, karena permintaan yang terus menerus Tuhan pun berkata, oke. Karena keras kepala, kemudian laki-laki itu pun berjalan. Apa yang terjadi? Jatuhlah dia ke sungai karena jembatan itu rapuh. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Dalam perjalanan yang kita tempuh, seharusnya kita menyertakan Tuhan, berpegangan tangan dengan Tuhan. Meskipun ada badai, ada jembatan rapuh, ada jalan rusak, ada berbagai gelombang kehidupan, ada masalah, ada banyak hal yang kita genggam, itu kekuatan diri kita sendiri. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan Kau tinggal biar aku sendiri. Itu kadang terjadi. Dan terjadinya pun kadang tidak kita sadari. Kita memakai kemauan kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perenungan hari ini sebenarnya sederhana ingin disampaikan kepada kita. Semua kita tengah menempuh perjalanan yang tidak mudah dalam hidup ini. Tapi satu hal, jangan pernah tinggalkan Yesus untuk membuat kita mampu melewati hari-hari kita. Genggam tangan Kristus, karena Kristus kekuatan kita. Jangan mengatur Kristus, tetapi biar Kristus yang mengatur jalan kita. Jangan mengatur kehendak kita sesuai kemauan kita. Semua mesti terwujud karena apa yang kita mau belum tentu itu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Dia akan menuntun kita. Yang terbaik adalah saat ini. Bagi yang berjauhan mungkin tidaklah harus pulang. Lebih baik stay dimanapun saat ini berada di wilayah yang aman. Yang lebih baik saat ini adalah tidak keluyuran kemana-mana. Yang lebih baik saat ini ketika harus keluar gunakan maskernya. Pakai hand sanitizer-nya. Cuci tangannya. Lakukan yang terbaik. Yang terbaik saat ini bukan hidup menggerutu berkata bosan,
Lebih bosan lagi ketika harus dikarantina atau diisolasi. Dengan keadaan yang tidak nyaman atau dalam keadaan sakit. Kita yang diisolasi, mau tidak mau berada dalam rumah saat ini adalah mengisolasi diri untuk lebih baik. Dan tidak membuat orang lain mengalami sakit. Siapa tahu saat ini kita adalah orang yang sehat, tapi sebenarnya kita adalah perantara untuk virus itu berkembang ke orang lain. Kita sehat, tapi jangan sampai orang lain kemudian tidak menjadi sehat karena keadaan yang terus kita paksakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini sebuah perenungan singkat. Satu titik ingin disampaikan. Jangan pernah hilang harapan dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi saat ini, serahkan hidup Bapak Ibu Saudara, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Percayalah, jalani jembatan Bapak Ibu Saudara, jalani perjalanan, jalani segalanya dengan keyakinan Tuhan bersama. Dan Dia tidak meninggalkan kita satu kali pun. Amin. Kita bersama masuk dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersyukur ke dalam nama-Mu. Engkau penuh agung mulia, kuasa-Mu berlimpah, dan dalam 10 menit perjalanan kami, Engkau tidak meninggalkan kami sedetik pun juga. Terima kasih Bapa, apapun yang terjadi sampai saat ini, kami serahkan itu ke dalam tangan-Mu. Hari ini, begitu banyak cerita yang ingin kami ungkapkan ke hadapan Tuhan. Masing-masing kami pribadi dari kalangan jemaat, secara pribadi menyampaikan kepada Engkau ya Allah, ya Bapa. Begitu banyak hal yang ingin kami minta, yakni satu hal, wabah ini segera berlalu, kami boleh kembali beribadah seperti sedia kala, kami boleh beraktivitas seperti sebelumnya, anak-anak kami boleh bersekolah seperti sebelumnya, kami boleh melakukan banyak hal di luar rumah, bahkan juga tetap melakukannya di dalam rumah. Hari ini kami berseru ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Engkau mengurapi kami semua menjadi yang terbaik di hadapan Engkau. Kami menaikkan doa kami khususnya bagi seluruh pekerja, pelayan dimanapun berada saat ini. Sertai mereka semua untuk melakukan tugas pekerjaan pelayanan dengan baik, meskipun harus secara online, dimanapun mereka berada saat ini. Berikanlah anugerah jalan kemampuan, dan sokonglah dengan berbagai macam hal supaya ibadah tetap berjalan di kalangan jemaat. Demikian juga kami serahkan kami semua supaya boleh dalam keadaan sehat, dan kami berseru kepadamu seluruh pekerja pelayan-Mu dimanapun berada yang saat ini, yaitu mereka bekerja sebagai tim medis, mereka bekerja sebagai TNI Polri, mereka yang bekerja di luar rumah. Kami percayakan mereka semua, jauhkan dari halangan dan mara bahaya, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan perlindungan untuk mengatur keadaan di wabah COVID Corona saat ini. Demikian juga kami berseru kepadamu, kami memohon Engkau hadir menjamah pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka semua dalam keadaan arif bijaksana memimpin bangsa ini. Di tengah wabah saat ini berjalan, begitu banyak hal yang harus dilakukan. Kami mohon semua mereka diberikan roh hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Semua orang saat ini dimanapun berada, di Indonesia bahkan di seluruh dunia, Engkau gapai mereka, Engkau rangkul mereka dalam kasih karunia-Mu. Ya Bapa, kami mohon Engkau sertai mereka yang saat ini dalam keadaan berduka cita, berikanlah penghiburan. Mereka yang saat ini dalam beban pergumulan, hadir dan jamahlah mereka. Mereka yang saat ini dalam keadaan kekurangan, kami mohon Kau hadir menjamah untuk memperoleh kecukupan melewati uluran tangan-Mu. Dan kami percayakan seluruh anak-anak kebutuhan khusus dimanapun berada, supaya mereka semua
di tengah wabah COVID-19 atau wabah corona saat ini, semua pun tetap dalam keadaan sehat. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami percayakan kehidupan kami di dalam nama-Mu. Kaum janda duda, anak yatim piatu, orang-orang yang terlantar, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka memperoleh kekuatan, kesehatan, perlindungan, dan kecukupan. Ya Bapa, dalam nama-Mu saat ini kami serahkan seluruh rangkaian doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami senantiasa untuk hidup benar dan berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Sebagai nats pembimbing untuk persembahan kita, hendaklah kita mendengar firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Marilah kita berdoa sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita. Kami bersyukur atas penyertaan, perlindungan, dan kuasa Tuhan atas kehidupan kami hari lepas hari. Di saat kami sedang mengalami pandemi corona saat ini, kami masih bisa bersyukur atas kesehatan dan kekuatan serta napas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Biarlah di tengah-tengah keberadaan kami bisa bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Mampuan kami untuk dapat saling peduli kepada sesama kami sesuai dengan talenta yang telah Engkau berikan kepada kami masing-masing. Ajari kami untuk selalu bersyukur atas segala apa yang telah Engkau berikan dan Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami, di dunia yang fana ini ya Tuhan. Karena kami keyakinan percaya bahwa Engkau akan merancangkan segala sesuatu yang indah dan baik bagi kami umat-Mu. Kami yang hadir di gereja ini ataupun umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah mereka masing-masing atau di lain-lain tempat akan menyerahkan persembahan syukur kepadamu. Tolong Engkau urapi kami masing-masing agar persembahan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi pelebaran kerjaan-Mu di muka bumi ini. Bersama dengan persembahan ini, kami serahkan seluruh jiwa dan kehidupan kami hanya kepadamu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bukan
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.